Juli, Agustus, September, ekonomi kita meroket. Oktober, November ngebut. Lihat tangan saya, ngebut. Ya, September meroket. Oktober, November ngebut. Ya, ngebut. Ngebut. Yap, itulah tadi parodi Pak Mulyono yang dilakukan oleh netizen. Saya kira tak henti-hentinya Pak Mulyono ini jadi bahan lelucon untuk netizen. Tidak hanya diparodikan, tetapi kerap kali netizen memberikan komentar-komentar lucu, tapi pedas, sehingga membuat sektenya Mulyono ini semakin kejang-kejang. Nah, seperti yang akan saya tampilkan berikutnya, terkait dengan parodi maupun komentar-komentar lucu netizen. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita lanjut videonya seperti apa, dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Kita mau memindahkan Ya Allah, PNS kita, ASN kita ke sini aja. Kita semuanya harus berhitung. Lah, kemarin kau nggak hitung dulu. Sekarang baru ngomel. Tidurnya di mana? Tidurnya ya di hutan. Anak-anaknya sekolah di mana? Sekolah di atas pohon. Kalau sakit, rumah sakitnya siap atau tidak siap? Pakai mantra-mantra aja, Mul. Lah, kan kau yang ngotot pindah. Sekarang kau yang bingung. Sabtu Minggu, kalau weekend, Ha, apa lagi? anak-anak diajak bermain kemana? Ya bermain di hutan dong. Fix. Ikan lohan, pantun. ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Pinjam 100, Bunda diam kau. Pinjam sama tukang kredit sono. Si ibu minjem duit 100. Mau ngapain kau minjem 100, ha? Buat ngapain? IKN. Bapak terheran-heran karena banyak investor ngincer panasnya bumi di Indonesia. Bapak heran banyak yang ngincer. Giran gak banyak yang ngincer, Bapak terkaget-kaget. Pak, ini rakyat Bapak tahu nggak Pak? Lagi terloli-loli Pak. FVP gue lagi si terloli dan Nikita Mirzani sama siapa itu keriting tuh. Ya, ini datang lagi Bapak. Bapak heran, kita kenapa nih? Kita harus apa nih? Kaget. Bentar Pak, kaget kita masih terloli-loli. Heran kita ke Bapak. Karena kita udah gak kaget, Bapak heran. Coba. Aduh. Pak. Bapak tuh 10 tahun yang saya dengar nih ya Pak. Saya gak tahu apa-apa. Saya kaget. Saya heran. Semua itu keputusan dari sana. Lah piye tuh Pak? Pak. Bingung gua. Sumpah ya, ini aneh banget. Bangun rumah sendiri kena pajak 2,4%. Oh my God, bener-bener nih pemerintah cari duit banget ya. Udah pusing sama tapera, ditambah lagi pajak untuk bayar rumah di tanah sendiri. Gokil. Kita sebagai developer sebetulnya miris ya teman-teman. Kenapa? Karena ya Allah, Pak, kalau jual beli ya udah ada pajaknya 11%, bahkan naik 12%. Terus sekarang kita bangun di rumah sendiri kena pajak 2,4%. Ini kayak kayaknya gue harus hidup di planet Mars kali ya. Bingung banget, bikin rumah kena pajak, udah gitu penghasilan kena pajak, apapun kena pajak. Hai Indonesia, tolong dengar. Banyak banget warga Anda yang lagi susah sekarang, susah cari kerja. Bayangin pengangguran banyak di mana-mana. Aku lihat Genjer pada antri-antri mau cari kerja. Terus sekarang Anda mau kenain pajak 2,4%. Masya Allah, bener-bener deh ya. Jadi kita bingung, sebetulnya kita ini mau hidup di mana? Padahal sandang, pangan, papan harus pemerintah yang pikirin. Oke lah ya, Anda kenakan pajak 2,4. Sekarang mereka nabung aja 1 juta sebulan susah bos. Udah gitu dikenain pajak lagi. Aduh, hidup itu nggak pernah enak, susah semua. Ya udah deh, buat teman-teman semua, aku menentang banget. Tolonglah pemerintah. Udah dipotong kemarin katanya dapat lagi bayar itu gaji dipotong untuk bayar apa sih namanya pensiun. Sekarang dipotong lagi bayar pajak buat rumah. What the heck? Kali ini Jokowi sebut impor jadi biang kerok beras mahal.
Sekte Mulyono tolong dengerin Sekte baik-baik Mulyono, sampai dengarkan tuntas. baik-baik. Yang buka keran impor itu junjungan lu sejak 2015. Nih ada jejak digitalnya. Terus sampai 2024 masih terus impor tuh. Alasannya adalah untuk stabilitas harga, memenuhi kebutuhan domestik. Dia masih pakai teori supply and demand tuh. Oke lah. Bahkan dia mengklaim impor beras nggak sampai 5%. Tapi kalau sampai beras impor menyebabkan harga beras di pasar lokal naik, ya emang bisa sih begitu. Tapi itu artinya swasembada pangan nol. Terus fungsinya blusukin ke sawah selama ini itu apa? Apa coba? Suplai lokal kurang, ngimpor lah dia. Udah ngimpor harga malah naik. Bilanglah dia penyebabnya impor. Logika sungsang jungkir balik kayang roll depan belakang begini lu bilang presiden terbaik. Yalah. Wow, Miss Julid. tamatlah karir politik seorang Jokowi. Memang sudah diramalkan, sudah ini bahwa seorang Jokowi ini akan masuk penjara, akan ini presiden pertama yang akan masuk penjara. Tersampaikankah? Ini akan aku bahas tentang seorang Gibran dan akun Fufafa. Akun Fufafa itu adalah novum bukti baru bahwa seorang Gibran tidak akan bisa dilantik. Makanya kubu Prabowo sama kubu Jokowi sudah mulai berseteru. Hebat ini. Apakah kubu Prabowo akan memberi ultimatum bahwa seorang Gibran tidak akan dilantik? Mungkinkah? Kita lihat aja nanti. Karena akun Fafa itu sudah menjadi bukti baru bahwa seorang Gibran tidak bisa dilantik. Tapi ini perjuangan seorang Jokowi akan menabrak semua orang. Sudah dilakukan. Nabrak sana, nabrak sini, nabrak situ. Wahai Jokowi, kekuasaanmu tinggal 3 bulan lagi. Katanya Prabowo tentang Wapimpres, tentang WPA ya, apanya tuh DPA. Tenang, kata keluarganya Prabowo. Nanti akan dikeluarkan perpu untuk menggagalkan tuh semua. Wah. Makanya Prabowo itu udah bilang ingin mengalahkan musuhmu, masuk ke rumah musuhmu, bakar dari dalam. Terbukti kan? Wow. Wow. Seneng pertarungan ini. Kritikan gue akan semakin gak peduli nanti calon wakilnya Prabowo itu siapapun, gue gak peduli. Saya akan terus mengkritik seorang Prabowo sampai kapanpun. Karena Prabowo adalah presiden pelanggar HAM pertama di dunia. Salam waras. Yap, ngeri ya apa yang menjadi komentar Miss Julid. Dan kalau memang betul apa yang dikatakan Miss Julid bahwa Prabowo dan Jokowi akan pecah, maka tentu ini adalah malapetaka bagi Projo. Ditambah lagi jika Pak Jokowi atau Pak Mul betul-betul akan dijurjikan pasca lengsernya dari kedudukannya sebagai presiden. Tentu ini adalah penderitaan yang begitu besar bagi penjilat-penjilatnya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Mimin tidak berlama-lama dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.